Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Hari jadi. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Eni sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi. Kita harus hias padang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Opsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi? Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan krimatis kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Oh, lihat di sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taronanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Munzi, lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak. Batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie.
Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek. Jenderal. Hah? Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie, benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritahu Lizzie. Mana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Lizzie. Mereka takut dengan Bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha. Dan biru. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha. Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Irita! Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? Syukurlah. Kami terlalu takut Bugiman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Bugiman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Bugiman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Bugiman. Itu aneh. Upsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat tidak kita tak perlu khawatirkan Bugiman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya Bugiman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Bugiman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang tahu perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus.
Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Monzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Monsi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monzi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi kurasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Berhasil perbaiki stasiun cuaca kita. Perakiraan cuaca yang akurat itu penting. Betul sekali. Para penghuni hutan yang indah ini, mohon dengarkan ramalan cuaca berikut. Walaupun hari ini berawan, besok akan cerah dan terik. Bagus. Setidaknya begitulah yang dijanjikan peralatan yang dibuat Tuan Dickens. Besok akan jadi hari yang indah. Jadi siapkan kacamata hitam dan celana renang kalian dan nikmati hari yang menyenangkan. 3, 2, 1. Mulai. Bagus sekali. Upsi, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Ya. Jujur saja, aku tidak yakin. Bagaimana kita akan melaporkan cuacanya? Bagaimana dengan festival tari kunang-kunang yang akan diadakan malam ini, teman-teman? Kalau kita tidak bisa melaporkan cuaca malam ini, lalu bagaimana orang-orang akan tahu harus berpakaian seperti apa? Ini semua salah Mopsi. Baiklah. Lihat. Aku tahu segalanya tentang cuaca. Dan aku terbutuh komputer canggih untuk memberitahu bagaimana cuaca nanti. Aku akan buat laporannya. Ya, aku ingin lihat atau mencobanya. Baiklah, ayo mulai. Upsi, bantu aku ambil radio ini. Kembalikan. Hei, Apa yang kau lakukan? Sekarang kamilah ahli cuaca. Hei, siapa yang mau pergi ke kolam? Maaf kami tak bisa Luti. Kami harus selesaikan perbaikan ini. Tapi teman-teman, ulat-ulat sudah meramalkan cuaca selama 3 hari tanpa peralatan khusus. Dan sejauh ini mereka selalu benar. Aku tidak mengerti bagaimana bisa meramalkan cuaca dengan tepat tanpa memperhatikan alam. Aku akan coba cari tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Kau takkan kena hujannya. Potongannya terlalu kecil. Fire! Ya?
Haruskah kita lempar lagi? Kita sudah dapat hasil cerah setiap hari. Tapi cepat atau lambat pasti akan hujan. Hei, cuacanya cerah. Berarti akan terus cerah. Semuanya, halo. Saatnya ramalan cuaca sempurna dari ulat. Hari ini akan cerah dan indah. Pakailah baju musim panas kalian. Tinggalkan payung di lemari. Dan pergilah keluar. Nikmati pertunjukan kunang-kunang menari malam ini di bawah langit yang cerah dan hangat. Sekian laporan cuaca selalu benar dari Pop Sibag, Januk Sibag. Jadi begini cara kalian meramal cuaca. Dengan melempar panah ke papan. Itu benar-benar salah. Siapa peduli dengan pendapatmu? Metode kami menghasilkan. Aku akan beritahu seluruh hutan tentang cara kalian. Tidak, jangan. Tapi semua berhak tahu. Hah? Jangan stasiun radio kami. Itu bukan bunda kalian? Kalian mensudinya di kami. Skip! Perbaikannya sudah selesai semua. Semuanya sudah berfungsi lagi. Dan sepertinya akan ada hujan badai malam ini. Para ulat sudah mengumumkan kalau malam ini akan cerah. Kalau begitu kita harus segera ke radio. Dan beritahu semua orang untuk membawa jas hujan dan payung mereka. Tapi kita tidak bisa. Stasiun radionya rusak. Bagaimana kalau aku terbang dari rumah ke rumah dan menyebarkan beritanya? Tidak ada waktu. Apa solusinya? Semua orang akan basah kuyup. Hei, tunggu. Aku tahu yang bisa kita lakukan. Selamat datang teman-temanku. Selamat datang semuanya di pertunjukan malam ini. Tarian kunang-kunang. Sebelum kita mulai, aku ingin berterima kasih kepada kedua ahli ramalan cuaca kita yang telah dengan tepat meramalkan malam yang indah ini. Nah ini dia, persis seperti yang kalian janjikan. Tak ada awan di langit. Apa? Oh tidak! Apa yang terjadi? Ini aku merusak semuanya. Saya kuahi basah. Ayo, kita pergi. Ramalan cuaca macam apa itu? Sepertinya pertunjukan malam ini batal. Jangan pergi dulu. Kami punya rencana untuk atasi hujan. Skip, Wibi, Jenklun Dickens. Sekarang. Apa? Kita selamat. Hampir saja aku khawatir kita tidak bisa melihat pertunjukan tari kunang-kunang. Ayo mulai pertunjukannya. Ramalan cuaca bisa sangat membantu. Tapi tidak kalau berdasarkan seberapa jago ulat melempar panah. Tuan Weber, koranmu. Terima kasih, Monzi sayang. Oh, buku komik. Laba-laba super. Dia pahlawan sungguhan. Ia selamatkan kupu-kupu dari monster. Hebat. Dia menarik semut kecil dari air. Naga. Tidak, ini fiksi. Naga itu tidak ada. Bisakah aku lakukan yang laba-laba ini lakukan? Ayo. Selamatkan yang lama. Dan mereka yang butuh pertolongan. Halo Tuan Weber. Apa yang kau pakai? Aku laba-laba super. Dan aku akan tunjukkan kekuatan superku. Kekuatan supernya jelas bukan soal bitikan bagus. Tuan Weber, apa yang kau lakukan? Jangan sepermu hilangkan makanan penutup kami. Ayo pergi Popsi. Tidak, laba-laba super tak pernah menyerah. Ayo. Rasakan. Rasakan. Oh, sepertinya ada yang butuh pertolongan. Siapapun. Bertahanlah. Laba-laba super akan datang menyelamatkan. Aku tenggelam. Tolong aku. Tolong aku. Tuan Weber selamat. Tuan Weber selamat.
Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kau pakai itu, Tuan Weber? Apakah itu semacam baju selam? Aku laba-laba super. Super Weber! Super Weber! Akan kubuktikan, akan kuperlihatkan. Oh, tidak. Api. Kebakaran. Aku tidak takut. Aku tak takut api. Aku Super Weber. Ayo, dasar laba-laba pengecut. Aku sangat berterima kasih. Kau pahlawan sejati. Bukan apa-apa. Aku laba-laba super. Sudah tugasku menolong yang lain. Laba-laba super! Super Weber! Super Weber! Super Weber! Oh! Oh, naga. Aku akan perbaiki atapnya. Apinya membuat lubang di sana. Aku bukan Super Weber. Cuma laba-laba biasa tanpa kekuatan super. Tuan Weber, kami ingin jadi Super Weber sepertimu. Bisa bantu. Pada akhirnya, Tuan Weber menjadi terkenal. Semua anak-anak di padang rumput mulai bermain laba-laba super. Dan siapa yang bisa buat kostum lebih baik untuk ini selain Tuan Weber? Munzi, kau kedatangan tamu. Oi semua. Munzi, kita sudah berencana main sepak bola tim bertiga, ingat? Jadi kita akan ajak skip, lalu kita ke lapangan. Tak perlu terburu-buru. Ini surat kilat. Tuan Digis membantuku memasangnya. Pipa ini dari kamar Munzi ke pondok tempat skip tinggal. Kita mulai dengan pesan. Halo Skip, ayo kita main sepak bola. Sekarang kita kirimkan. Tunggu sebentar. Temui aku di lapangan dalam 10 menit. Sampai jumpa. Oh, hebat sekali. Apa surat kilatmu bisa dipasang sampai ke rumahku juga? Ke rumahku juga, Tuan Diggins. Dan rumah kami juga. Tak masalah. Ya ampun, berantakan sekali. Munzi, kau tak pernah keluar rumah lagi. Oke, Nenek. Aku sedang menulis untuk teman-teman. Begini cara kami berkomunikasi sekarang. Dengarkan aku, Munzi. Mengurung diri di kamarmu berhari-hari tidak baik untukmu. Kakek, aku dapat pesan. Sekarang rusak. Aku harus beritahu teman-temanku kalau aku tak bisa membalas pesan mereka. Kita akan foto kue muffin. Panekuk! Muffin. Panekuk! Pupsi, wupsi. Apa yang kalian ributkan? Oh, untung kau datang. Lihat ini, Munzi. Ini, foto makanan. Menu harian kami. Kami akan kirim foto-foto ini sebagai anti pesan. Jadi yang lain bisa berkomentar. Aku akan menyebutnya galeri foto makanan. Tapi makanan tetap saja makanan. Bagaimana kalau kita berkemah? Kita bisa foto pemandangan. Pemandangan butuh waktu lama dan kami tak punya waktu. Dan kami ada. Jadwal yang padat. Aku tak tertarik dengan makanan di foto. Ya sudah katakan. Tak ada yang tertarik dengan panekukmu. Ayo foto-foto muffin. Panekuk. Muffin. Panekuk. Hai teman-teman. Oh Monzi, halo. Lihat yang sudah kami siapkan. Doti dan aku punya surat kilat sendiri. Tapi Doti duduk tepat di sebelahmu. Kalian bisa langsung ngobrol saja. Tidak, kami sudah terbiasa kirim pesan. Oh ya, Skip baru saja kirim pesan. Menanyakan kenapa kau tak membalas pesan-pesannya. Oh, Aku mengirimu 10 pesan berturut-turut dan kau tak membalas sama sekali dalam sejam. Kau bisa saja bilang kalau kau tak mau berteman lagi. Skip tidak. Alat surat kilatku rusak. Jadi kita masih berteman. Yeah! Sisanya mudah diperbaiki. Aku yakin Tuan Diggins akan senang perbaiki surat kilat untukmu. Dulu kita berkomunikasi dengan cara berbeda. Kita bermain habis waktu di luar dan mendaki.
Ingat, kita tak butuh pesan instan untuk uji persahabatan kita. Munzi, kamu kemana? Aku mau main bola. Aku sudah bosan kirim-kiriman pesan. Dan bolehkah aku? Bolehkah aku ikut denganmu? Lebih menyenangkan kalau bermain bersama. Ayo. Ayo kejar bolanya. Menyenangkan jika bermain bersama. Kejar bolanya. Oh, Munzi. Aku dengar alat surat kilat rusak. Biar ku perbaiki. Tuan Dickens, terima kasih banyak. Tapi sejujurnya, alatmu telah menggantikan waktu kebersamaan kami. Hampir saja hancurkan persahabatan kami. Anak-anak, setiap penemuan harus digunakan untuk kebaikan, jangan sampai merugikan siapapun. Aku bangga dengan keputusan kalian. Begitulah teman-teman sadar berkirim pesan tak akan pernah bisa gantikan persahabatan sejati. Kita perkirakan cuaca hangat ini akan bertahan sampai akhir hari. Dan sekarang waktunya pengumuman. Detik giliranmu. Selamat pagi. Pasar buah dan sayur akan dibuka di taman jam 5. Datang dan nikmatilah keseruannya. Jam 5, pasar kebun. Aku mengerti. Teman tersayang. Ayo jam 5, kami mengundang kalian berdansa di padang rumput besar. Gratis. Aha, Jensen. Juga jam 5. Dengarkan baik-baik. Jam 5 di kolam akan ada perlombaan perahu. Maksudku kalian bisa berlomba dengan rakit dan kendaraan air lainnya. Ayo, dan kau tidak akan menyesal. Lomba rakit. Jam 5 lagi. Sumur kebetulan. Perhatian. Ayo naik. Munzi, kau dengar itu? Lomba rakit diadakan jam 5. Kita mau pergi kemana? Oke, tunggu sebentar. Amarannya segera dibuka. Tepat di sana. Kau mengerti? Yan! Lewat sini, sayang. Lewat sini. Bukan sana. Jangan dengarkan mereka. Kami mengandalkanmu. Oh ya? Ada papan pengumuman lagi. Yang ke-10 yang kita lihat. Di sini tertulis pasar. Oke. Ayo kita ke pasar. Dan ini tertulis menari. Mungkin kita menari saja. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Kau! Bagaimana bisa kau? Akan ada yang datang ke lomba kalau kita berhenti. Lomba rakit juga kedengarannya, Sedo. Apa perlu dipikir 2 kali? Daftar ikuti lombanya. Teman-teman, jangan pedulikan ulat-ulat. Ayo kita menari. Menari bersama kami. Semuanya. Teman-teman, ini untukmu. Hah? Lihat skip. Selebaran undangan. Ini untuk pasar. Aku juga dapat undangan. Keren sekali ya. Kau curang. Oh, begitu. Baiklah. Biar ku ajarkan kau berdansa. Munzi, ini luar biasa. Aku menari dan terbang. Aku kalah darinya. Munzi, coba ini. Namanya mencicipi. Di pasar ini kau juga bisa cicipi yang dijual. Dan buah serta sayuran, apapun yang kau mau. Benar sekali. Kami juga bisa tawarkan mencicipi. Perhatian, naik rakit gratis untuk siapa saja yang mau. Jangan malu-malu teman-teman. Kemarilah anak-anak. Ini kesempatan kalian. Ayo.
Aku mau ke pasar dan juga ingin menari dan berlayar juga. Ini benar-benar sulit. Tapi sangat mudah diselesaikan. Benarkah? Bagaimana? Kau harus memuat pengaturan. Pasar mulai jam 3, dansanya jam 4, lomba rakit jam 5. Kau tak akan punya masalah. Setelah ke pasar, teman-teman kita menari bersama kupu-kupu lalu ikut lomba rakit. Aiba yang ketinggalan, jadi semua orang senang. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi! Upsi! Apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Oh, Skip! Katakan, apakah kau lihat tolak-tolak itu? Hei! Tadi mereka mengejarku, tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja, aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punyaku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi. Upsi. Mereka datang mengambil papannya. Ayo. Hei, Tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun, mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar.
Bagaimana ini? Tuan Dickens bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, Ayo, kita harus pergi sekarang. maaf Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Tuan Dickens. Kami di sini. Oh, hei, hanya apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi. Kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Monzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku, teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi, Keluarlah. cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Anginnya kencang sekali. Kami terjatuh. Seseorang. Kau dengar itu? Itu badai. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya. Mana? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali.
Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Sebelah sini. Ayo, Munzi. Mari! Ayo. Pupsi dan Pupsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Apa? Pahlawan? Iya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya. Ini. Lihat ini. Dan ini. Foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir, kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Wow. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Kerek malam mari. Jauh lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengarlah Munzi sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul.
Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Snarl! Chomp! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi ke mana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan cerita loncat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Hah? Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku tidak adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip! Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi hanya satu episode sehari. Ini akan membuat ini sangat senang. Skip, kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow! Ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilap. Halus dan mengkilap. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Wih!
Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Apa maksudmu perosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Ancat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Hupsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yep, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun. Kenapa bersedih? Di mana bola kami? Tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa. Atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan.